maka seluruh visi, misi, aturan, syarat, dan lain-lain itu tentu harus dilakukan ya. Dan untuk konteks kolaborasi misalnya, dari perjalanan saya ini sebenarnya kampus di luar negeri, misalnya yang saya kunjungin itu adalah tiga yang secara khusus ya, yaitu Lyon di University di Lyon, Prancis, lalu kemudian Goethe University di Frankfurt, dan terakhir adalah KU Leuven atau Catholic University Leuven, Belgia. Itu masuk ranking 100 itu. Secara umum mereka sesungguhnya ya terbuka untuk kerjasama apapun. Selama tentu saja kita kita memiliki kapasitas itu, baik mulai dari student exchange, profesor visiting profesor, atau bahkan lecturer exchange, riset kolaborasi, atau kalaupun sekedar presentasi. Misalnya kita punya concern tertentu pengen presentasi di luar negeri, mereka siap untuk membukakan ruang bagaimana kita presentasi, tinggal kita pengen dihadiri oleh orang seperti apa, dibermasukan oleh siapa gitu. Nah, itu sejak sekarang bisa dikomunikasikan. Dan yang berkuasa penuh dari tiga universitas yang saya kunjungi, itu semuanya profesor. Maksudnya di sana profesornya punya kuasa penuh untuk menentukan apakah kita bisa diterima untuk kolaborasi, presentasi, atau student exchange, atau apapun ya, training, dan lain-lain. Nah, ketika profesornya itu menyetujui, maka pihak kampus nanti akan memfasilitasi pihak kampus sananya. Menyetujui karena asumsinya profesorlah yang bertanggung jawab terkait dengan substansi. Nah, karena itu kita harus punya komunikasi yang cukup, yang bisa meyakinkan dengan profesor tersebut. Nah, dalam perjalanan ini yang kami temui adalah Profesor pertama Remy Mardiniar, itu ahli Islam Indonesia juga, pakarnya terkait Masyumi, terkait Islam modern, terkait dengan Katolik juga. Kalau yang kedua ada Profesor Arne Graaf, itu kajian Asia Tenggara. Dan dia juga punya kajian terkait dengan reformasi dan semua kajian kawasan itu konteks Asia Tenggara. Dan terakhir, tentu saja melalui mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sekarang sedang disertasi di sana atau sedang PhD, itu di Belanda dan di Belgia, di antaranya dengan Profesor Amar yang ahli teks ya, filologi dan juga kajian teks itu. Nah, pada dasarnya tentu saja yang paling utama itu adalah kesiapan kita sendiri, kemampuan kita, kesiapan kita, lalu apa yang mau kita sampaikan, kita komunikasikan. Nah, ketika profesor di sana membuka, maka selanjutnya akan difasilitasi tentu saja ya. Jadi nanti kita akan rumuskan lebih detail di sini karena pintu yang sekarang yang baru ada di LP2M itu pada hari ini adalah soal riset. Ya, ya. Jadi apakah dari riset itu baik riset kolaborasi internasional maupun riset kolaborasi nasional antar PT KIN itu jika menginginkan untuk dipresentasikan di luar negeri misalnya, apakah bisa atau tidak? Karena kalau di sananya sih pada prinsipnya bisa. Pada bulan Oktober misalnya itu akan ada konferensi internasional di Groningen University kerjasama dengan PCI NU, dan itu akan mengundang bukan sebanyak ya, mempersilahkan banyak peneliti Indonesia untuk bisa ikut serta dalam konferensi ini. Tema besarnya itu adalah tentang climate justice atau climate change, tapi sekarang isunya namanya climate justice. Nah, ini dari berbagai sisi bisa diusulkan gitu. Dan di sana ada panel yang nanti di Groningen University itu dibuka, ada profesor yang akan menanggapi, dan kita bisa mengambil salah satu panel di situ untuk 3, 4, 5, atau mungkin 2 orang. Nanti apakah itu bisa menggunakan dana riset kolaborasi atau dana riset nasional misalnya, yang penting kita bisa berkunjung ke sana, misalnya bisa aja. Nah, saya bisa sebagai LP2M bisa mengkomunikasikan untuk meminta panel untuk itu misalnya. Tetapi tetap saja pada dasarnya yang namanya kolaborasi itu antar peneliti itu sendiri. Atau peneliti di sini dengan profesor yang di sana. Karena yang dibicarakan itu soal kontennya, soal concernnya, soal idenya. Mau bicara apa?
apakah kita bicara punya data lalu pengen dianalisis bersama di sana, atau kita punya analisis tapi kita ingin kolaborasi analisanya, atau seperti apa gitu loh. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan tentu antar perisetnya. Kami sebagai LP2M hanya membuka ruang, misalnya ruang tadi yang ada adalah ruang riset kolaborasi, ruang apa namanya pengabdian nanti ya. Ruang apakah nanti ruang itu bisa dipakai dengan pola-pola yang ada di sana. Jadi kita sendiri apa namanya kebijakan yang ada sekarang baru riset kolaborasi baik internasional maupun riset kolaborasi nasional. Nanti dipakainya dalam bentuk kesananya misalnya adalah fellowship. Fellowship itu misalnya kita mau berceramah di sana 1-2 kali pertemuan atau 1 pertemuan. Itu terbuka di sana untuk misalnya ngajar di salah satu jamnya profesor. Itu mereka bilang siap, bersedia. Tinggal kamu ngajar apa, materinya apa, begitu cocok, nanti dikasih slotnya, slot waktunya. Atau kita ke sana hanya mau presentasi saja dengan orang-orang yang terkait dengan ide kita. Atau betul-betul mau kolaborasi. Kalau kolaborasi kan ada di kita siapa orangnya, di sana siapa orangnya. Dan atau sekedar berkunjung juga mereka bersedia berkunjung untuk bertemu, untuk mendapatkan informasi, lalu menemukan siapa-siapa dipersiapkan sejak sekarang itu juga sangat mungkin. Jadi karena itu nanti yang diperlukan bersama di sini sebagai sebuah komunitas kampus, kita semua harus bareng-bareng membangun ekosistem. Ekosistem yang memungkinkan kita semua mengupgrade kapasitasnya, lalu kemudian kita dipercaya. Lalu kemudian kita melakukan baik riset, visiting, maupun exchange, maupun fellowship, atau kalau mau sabbatical leave juga itu sangat mungkin semua ya. Nah, tinggal ekosistem kitanya seperti apa, baik ekosistem komunitas, pribadi, maupun kelembagaan. Yang kadang kelembagaan ini tidak hanya LP2M maupun rektor sendiri, tapi juga terkait dengan pusat Kementerian Agama maupun Kementerian Keuangan terkait dengan nomenklatur, RKKL, dan lain-lain. Nah, itu secara umum dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tetapi mohon dipahami bahwa ruang yang ada sekarang itu baru ruang riset. Riset yang itu sudah diajukan tahun kemarin, lalu kemudian sekarang disetujui beberapa tidak setujui. Nah, ruang itulah yang akan dibuka oleh Pak Mujib, dijelaskan bahwa tahun depan kita akan punya riset dengan dana sekian, alokasi begini. Nah, dana itulah silahkan Bapak Ibu menyiapkan untuk bisa mengajukan, untuk mengunduh nantinya, tentu dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan atau sudah ditetapkan oleh Diktis itu sendiri ya. Jadi itu dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tanya jawab, dan mari kita gunakan ruang kampus kita, ruang apa namanya akademik kita untuk bersama-sama menguatkan kapasitas diri maupun lembaga dan memastikan kita semua memiliki potensi, peran, dan tentu saja manfaat bagi publik, bagi masyarakat, bagi lembaga-lembaga, dan juga perusahaan. Nah, tentu saja karena kita berpikir bahwa kita harus memiliki dampak, kita harus memiliki hasil, kita harus apa namanya dipercaya oleh stakeholder baik dalam maupun luar negeri, maka output menjadi penting ya untuk dipastikan ya bahwa riset-riset ini tentu saja harus berbasis output dan memiliki output baik output dalam arti laporan maupun output dalam arti yang lebih menjadi kontrol bersama, yaitu misalnya adalah apa namanya jurnal baik Scopus maupun yang lain, termasuk juga mungkin output dalam bentuk digital seperti video pembelajaran, seperti mungkin video proses penelitian atau buku atau output-output lain yang itu bisa dirasakan dampak manfaat kita oleh stakeholder komunitas, masyarakat, lembaga, perusahaan maupun pemerintah. Dari saya cukup sekian, nanti lebih detailnya Pak Mujib, atau kalau nanti Pak Rektor hadir, Pak Rektor akan bicara soal kebijakan besar kampus yang terkait dengan riset.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ketua, terima kasih atas sambutan, informasi, sekaligus arahan-arahan yang diberikan. Sambil menunggu kehadiran dari Pak Rektor, Bapak dan Ibu, kita akan menuju pada sesi pokok, yaitu penjelasan bantuan penelitian tahun anggaran 2025. Yang pertama, terkait dengan skema penelitian, penjelasan ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Pusat Penelitian dan Publikasi LP2M UIN Siber Nurjati Cirebon, Bapak Mujib Ubaidillah MPD. Kepada Bapak Ketua Pusat Penelitian dan Publikasi dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebentar. Oke, mohon maaf tadi ada feedback. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, saya akan menyampaikan terkait dengan eh, riset ya untuk Satker UIN Siber Nurjati Cirebon tahun anggaran 2025. Ya, seperti yang sudah saya share Bapak Ibu di chat room, saya sudah membagikan ya materi terkait dengan sosialisasi penelitian Satker ya. Yang pertama terkait dengan agenda ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang klaster penelitian yang ada di YIN Cirebon atau UIN Cirebon yang ditawarkan di tahun 2025, kemudian mekanismenya, kemudian proses submisi penelitian berbasis SPK. Ya, di sini ada klaster penelitian dasar, ya, kemudian ada penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Ada penelitian dasar itu ada penelitian dasar pengembangan kapasitas atau pembinaan, mohon maaf, penelitian pembinaan atau kapasitas. Kemudian yang kedua penelitian pengembangan program studi. Kemudian yang ketiga penelitian interdisipliner. Ini penelitian dasar. Kemudian penelitian terapan ada penelitian terapan strategis nasional, gitu ya. Ada penelitian kajian strategi nasional. Kemudian ada dunia usaha, dunia industri, DUDI ya. Tahun ini ada DUDI kita tawarkan di internal juga. Nah, kita tahu bahwa riset tentang DUDI ini juga perlu untuk internal kita. Jadi, kemudian yang ketiga penelitian pengembangan ya. Ada pengembangan perguruan tinggi, ada pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi, kemudian ada penelitian pengembangan internasional ya, dan penelitian pengembangan yang lain. Kemudian, nah ini kita ke sini dulu ke penawaran klaster ya. Jadi ada dari penelitian dari bersumber dari BLU. Dari BLU ini ada dua klaster. Yang pertama penelitian pengembangan kolaborasi internasional. Ini ada 7 judul dari BLU ya. Masing-masing 70 juta ya, masing-masing 70 juta. Kemudian ada penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi, kementerian atau lembaga. Ya, bisa misalnya dengan BRIN, ya, dengan Balitbank, dengan kampus PTKIN, PTU, ya, PTKIS, bisa. Nah, ini masing-masing 40 juta. Ini ada 5 judul ya. Ini bersumber dari dana BLU. Kemudian untuk penelitian yang bersumber dari rupiah murni, BOPTN, ini ada 9 klaster. Ada 9 klaster ini.
ya, pengembangan kapasitas atau pembinaan ini, peningkatan kapasitas atau pembinaan ini ada 15 judul, ya, masing-masing 15 juta. Ini untuk teman-teman yang asisten ahli, asisten ahli atau CFT, jabatan fungsional tertentu, misalnya analis kepegawaian, ya, kemudian apa namanya, pustakawan, peranata komputer, gitu ya, laboran. Nah, ini bisa mengakses di nomor satu ini, ya, di klaster penelitian peningkatan kapasitas atau pembinaan. Boleh sendirian, ya, ini boleh sendirian. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dasar interdisipliner, disipliner, ya. Ini ada 15 judul, ya, masing-masing 25 juta. Kemudian ada penelitian dasar pengembangan program studi. Ini kotanya ada 30 judul, ya. Ini ada 25, masing-masing 25 juta. Jadi nanti bisa diperebutkan oleh, di kita tuh ada sekitar 50 prodi, ya, 53 atau berapa. Saya. Kemudian nomor 4, penelitian terapan kajian strategis nasional, Stranas. Ini ada 2 judul. Ya, mungkin mau mengkaji tentang kajian apa nih yang sedang berkembang di PT KIN, yang itu misalnya berlaku nasional. Atau mungkin kemarin pemerintah baru saja misalnya ada kebijakan tentang nikah semua agama di KUA. Nah, bisa masuk nih di nomor 4 ini, ya, kajian strategis nasional. Waduh, maksimal banget. Bisa dikaji nih lewat ini, ya. Atau isu-isu apa nih yang hari ini menjadi kajian, menjadi kebijakan, ya. Kajian strategis nasional. Kemudian nomor 5 misalnya penelitian terapan pengembangan nasional. Mungkin Anda punya produk, kemudian punya teori atau punya apa begitu. Wah, Bu Nah, Feni, diterapkan misalnya. Kemudian yang keenam, penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi, lembaga atau instansi bisa ini, ya, lembaga. Oke, ini ada 6 judul, masing-masing 50 juta, ya. Kemudian yang nomor 7, penelitian pengembangan kolaborasi internasional. Ini ada 4 judul, ya. Kemudian masing-masing 70 juta. Kemudian yang ke-8, penelitian pengembangan ini lagi. perguruan Matiin tinggi. aja lah laptopnya. Ya, pengembangan perguruan tinggi. Nah, ini ada 4 judul, masing-masing 40. Ya. Kemudian yang ke-9, penelitian terapan berkolaborasi dunia usaha dan industri. Ya. Nah, ini ada 5 judul, masing-masing 50 juta. Nah, demikian informasi terkait dengan klaster dan kuota, ya. Yang internasional ada 4 yang dari BOPTN, yang dari BLU ada 7. Ya. Oke, kemudian untuk tahapannya, ya, sama seperti tahun kemarin tahapannya, ya. Mulai dari pendaftaran melalui Litbang, ya. Kemudian nanti akan dicek, ya, secara administratif, misalkan kepangkatan, ya. Kemudian similarity-nya, ya. Seperti sama, ya, seperti tahun yang lalu, similarity-nya maksimal 35%, ya. Kemudian penetapan nomin, ya, dari ini nanti akan ditetapkan nomine. Setelah ini sebenarnya ada review substansi dulu nih di sini sebenarnya. Ada review substansi. Nah, setelah itu ada penetapan nomin, kemudian seminar proposal, ya, seminar proposal. Oh, di sini berarti ini nanti ada seminar proposalnya, ya. Ini agak ini berubah nih. Seminar proposal. Tapi sebelum seminar proposal itu harus dinilai substansinya. Nah, kemudian ada kemudian ada penetapan bantuan, ya, penetapan bantuan.
Kemudian ada pencairan, ya, pelaksanaan penelitian, laporan antara, progress report. Kemudian ada Monef, ini biasanya saya datang kalau FGD ya, baik online maupun offline, itu juga bagian dari itu. Kemudian seminar hasil ya, atau review keluaran. Kemudian penyerahan laporan akhir. Kemarin teman-teman sudah seminar hasil ya. Nah, sekarang proses pelaporan ya. Kemudian yang terakhir hasil outcome penelitian. Itu ya. Ini yang bersama lah dengan tahun-tahun sebelumnya. Tuh. Kemudian ini terkait dengan ini dulu ya. Dengan juknisnya. Bapak Ibu bisa mempelajari ini. Pedoman sedang ongoing. Tapi tidak terlalu jauh dengan ini karena pedoman itu harus mengacu pada juknis ya. Misalnya di sini Bapak Ibu tolong cermati untuk tema-tema risetnya ya. Kita hari ini di Kementerian Agama itu menghidup pada rencana riset nasional RIRN ya. Itu ada 9 tema, teman-teman. Ada 9 tema. Yang pertama yaitu agama dan keagamaan. Kemudian yang kedua ada pangan pertanian. Yang ketiga energi. Yang keempat kedokteran dan kesehatan. Yang kelima transportasi. Keenam produksi rekayasa keteknikan. Yang ketujuh pertahanan dan keamanan. Dan yang kedelapan kemaritiman. Dan kesembilan sosial humaniora. Nah, nanti Bapak Ibu coba dikaji kembali. Bapak Ibu mau tema apa nih yang diambil nih? Ya, mau tema apa? Ya, misalnya pendidikan ya, berarti di sini nih. Ya, sosial humaniora misalnya. Nah, pendidikan transformatif bisa. Nanti di sini ada penjelasannya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Dan perempuan dan anak, ya, organisasi tentang perempuan dan anak. Nah, di sini sudah ada ini, ya. Nanti tinggal dipilih sesuai dengan uh, fokus riset Bapak Ibu semua, ya. Sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Kemudian ini sudah tadi ya. Nah, ini sudah. Nah, ini misalnya ini yang harus dipatuhi oleh Bapak Ibu. Misalnya di sini klaster penelitian dasar pembinaan atau kapasitas. Yang pertama, memiliki akun peneliti di aplikasi Litab Dimas. Ya. Jadi Bapak Ibu itu harus punya akunnya dulu. Ya, saya yakin udah banyak yang punya. Tapi mungkin banyak yang belum sinkronisasi. Ya, ya. Kemudian klaster ini itu bisa untuk dosen-dosen yang dengan Japfung asisten ahli, gitu ya, dengan ahli. Dan JFT boleh JFT, pustakawan, ya. Kemudian eh, analisis kepegawaian SDM misalnya itu bisa perangkat komputer gitu ya. Yang kedua itu dosen tetap PTKI yang memiliki NIDK atau NUPTK, PNS dan non PNS. Kemudian atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen. Tadi ya, boleh. Kemudian yang ketiga, ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN. Misalnya Bapak Ibu menerima di pusat, ya misalnya sama skemanya dari BOPTN di Kementerian Agama ya. Kemudian dapat juga di internal, maka harus memilih Bapak Ibu, ya harus memilih. Ini sudah ketentuan. Nah, kalau ada pemeriksaan BPK pasti kena ini. Kalau ada pemeriksaan Ijen, ya. Yang kedua, yang keempat, ketua tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya. Ini penting nomor 4 ini, ya. Tolong baca kembali Bapak Ibu, ya. Juknis tahun 2022, 2021 atau mungkin 2019 Bapak Ibu yang punya tagihan ya. Sebenarnya tagihan saya 2022 itu apa sih tagihannya untuk klaster ini misalnya. Ya, pastikan standar outcome-nya itu sesuai dengan klasternya.
Ya. Nomor 5, pengusulan dilakukan secara individu. Ya, dilakukan oleh individu masing-masing. Ya. 6, pengusulan hanya untuk jabatan fungsional asisten ahli bagi dosen atau menyesuaikan jabatan yang setara fungsional tertentu lainnya selain dosen. Jadi kemarin informasi dari Subdit Litabdimas, semua JFT apapun pangkatannya ini dialihkan untuk melamar di ini boleh ini untuk melamar apa ini klaster kapasitas atau pembinaan, ya. Kemudian output itu harus dipenuhi setelah penelitian selesai pada tahun berjalan. Ya, misalnya yang pertama isian logbook, ya. Yang kedua laporan penelitian atau laporan akademik. Yang ketiga ringkasan hasil penelitian. Nah, ini muncul lagi nih tahun ini. Tahun 2023 itu nggak ada summary. Exam itu nggak ada, executive summary itu nggak ada. Dan yang keempat, draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi, minimal Sinta 6. Sinta 3 boleh nggak? Boleh banget. Scopus, boleh gitu ya. Boleh banget ini untuk ini. Nah, ini minimal Sinta 6 ringan ini ya. Sinta 6 ini. Mahasiswa kita udah biasa kalau Sinta 6. Bahkan Sinta 2 sekarang mahasiswa kita. Gitu ya. Outcome ya. Outcome itu dipenuhi setelah beberapa tahun selesai penelitian. Ya, kalau outcome ini kebermanfaatan lah ya. Ini publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Sinta 6, paling lambat 2 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. Misalnya selesai penelitian itu akhir Desember 2025. Maka peneliti yang bersangkutan pada klaster ini maksimal sudah memenuhi outcome itu adalah 31 Desember 2027. Gitu ya. Jadi dari 2 tahun setelah ya, akhir tahun anggaran bantuan. Kemudian yang kedua, sertifikat hak cipta atau copyright. Ini maksimal bantuannya 20, Bapak Ibu. Maksimal ya. Ya. Di kita tahun ini 15. Ya. Kemudian yang kedua, bantuan penelitian dasar pengembangan prodi. Ini hampir sama ya syarat-syaratnya ya. Harus memenuhi outcome, terdaftar di Litabdimas, ya. Kemudian dosen tetap PTKI gitu ya. Punya NIDEN gitu. Nah, ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya. Nah, ini. Kemudian pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 orang. Jadi anggota maksimum 2 orang itu biasanya anggota dosen. Ya, mahasiswa boleh nggak lebih dari 1? Boleh. Ini kan yang dosennya ya, pengusul dosen. Kalau mahasiswa 2 boleh nggak? Boleh. Nah, ini dosennya. Anggotanya 1 boleh nggak? Boleh. Ya. 2 ya maksimum dari dosen ya. Tapi kalau dari mahasiswa boleh, karena untuk pemenuhan akreditasi. Ya, karena mahasiswa kan tidak register di dalam Litabdimas. Mahasiswa tidak perlu register, kita hanya menambahkan saja. Dan yang keenam, ketua pengusul sekurangnya jabatan lektor. Oh, minimal lektor. Atau asisten ahli bergelar doktor bagi dosen. Oh, ada yang sudah doktor. Ya, tapi masih asisten ahli. Boleh nggak? Boleh. Silahkan nanti di Litabdimasnya disinkronisasi dengan Sinta. Sinta sudah tersinkronisasi dengan PDDikti. Jadi nyambung tuh. Ya, jadi nyambung. Jadi nanti di aplikasi masing-masing itu akan otomatis itu terbaca gitu ya. Oke. Selain itu juga nanti akan diteliti oleh admin memenuhi syarat enggak gitu ya. Pak, kalau yang P3K gimana, Pak? Nah, P3K itu job fungsinya apa? Asisten ahli. Nah, kalau dia asisten ahli, ya dia asisten ahli.
gitu ya. Walaupun dulu sebelum P3K udah lektor, tapi dasarnya adalah pengangkatan SK terakhir. Ya, P3K-nya itu di asisten ahli, gitu ya. Outcome-nya, output-nya sama, logbook, laporan penelitian, exam, kemudian draft artikel ya. Minimal Sinta 4. Nih, Sinta 4 minimal Bapak Ibu, ringan ini. Kemudian outcome ya, terpublikasi pada Sinta 4. Kemudian punya sertifikat kaki Pirek. Maksimal bantuan 40 ya, maksimal gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Yang kolaborasi internasional. Bentar. Ini pengembangan nasional. Kemudian kolaborasi. Ini Dudi, nanti silakan Bapak Ibu pelajari nih. Cara memahaminya gampang. Saya tidak mungkin membacakan satu persatu nanti, tapi kita perbanyak diskusi aja nanti. Diskusi, kemudian. Nah, yang ini internasional. Oke, ya. Pasti harus memiliki akun peneliti ya di aplikasi Litab Dimas, dosen PTKI ya. Ketua dan sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama baik dari Kementerian Agama maupun Satker PTKIN. Kalau LPDP Moravan boleh nggak Pak? Boleh. Moravan itu termasuk yang boleh. Karena dia langsung Kementerian Keuangan, bukan Kemenak. Penyandang dananya. Ya, LPDP saya. Ini ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang. Salah satu anggota harus peneliti atau scholar dari perguruan tinggi, lembaga riset luar negeri, perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MOU dengan institusi peneliti. Ya harapannya sih MOU yang sudah dilakukan oleh lembaga ini dihidupkan ya melalui riset. Bapak Ibu sering membaca berita ya, para dekan melakukan MOU. Nah, itu bisa itu ditindaklanjuti. Ya, ini pasti akan berdampak ya pada misalnya akreditasi dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu udah tahu semua. Oke, yang keenam, ketua pengusul sekurangnya jabatan lektor kepala dan bergelar doktor. Nah, lektor kepala bergelar doktor. Ya, itu ketuanya. Anggotanya boleh lektor enggak? Ya boleh saja. Kan yang disyaratkan kan hanya ketuanya saja. Ketuanya doktor, lektor kepala. Ya, proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Nah, karena internasional ya, proyeksinya kan orang luar negeri nanti kolabnya kita. Ya, harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Outputnya isian logbook, kemudian laporan penelitian, ringkasan hasil penelitian, dan draft artikel ya untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. Kemudian outcome-nya publikasi di jurnal internasional bereputasi, Index Scopus ataupun Web of Science, paling lambat 3 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. Yang kedua, sertifikat hak cipta, copyright gitu ya. Kemudian maksimum bantuannya 150 juta. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, di kita kok kecil ya, separuhnya ya. Ya, kita menganggarkan sesuai dengan ya kondisi ya, kondisi budget kita gitu ya, kondisi kita. Jadi kalau misalnya semua anggaran 150 dikali 10 kuota aja kan sudah 1,5 miliar. Yang lain nggak kebagian. Jadi gitu ya. Jadi mau gitu. Oke. Insya Allah untuk wilayah Asia Tenggara ya 70 insya Allah cukup lah. Cukup. Tuh, anggarkanlah misalnya Scopusnya 10 sampai 20 lah. Nah, 50 juta itu buat operasional.
Ya, 50 juta buat operasional, yang 20 disimpan untuk Scopusnya gitu ya. Saya yakin bisa lah Bapak Ibu. Oke, kemudian submisi proposal. Mungkin Bapak Ibu terkaget-kaget ketika membuka Litablimas. Ya, dapat surat cinta berwarna orange. Itu bukan saya Bapak Ibu. Itu sudah disetting oleh Kementerian Pusat. Disetting oleh Kementerian Pusat. Jadi teman-teman yang belum mengunggah outcome dan belum divalidasi gitu ya, itu akan dapat surat cinta. Belum mengisi abstrak, belum mengisi logbook, itu akan terekam oleh sistem dan itu otomatis akan muncul. Ya, oke. Maka dari itu Bapak Ibu segera ya mengisi itu tagihan-tagihannya. Pengusul hanya dapat dilakukan oleh peneliti yang telah melakukan sinkronisasi profil ke Sinta. Ini sudah kita pandu ya Bapak Ibu pada 2 minggu yang lalu. Nanti silakan bisa melakukan sinkronisasi secara mandiri. Kemudian yang kedua, menyelesaikan outcome bantuan tahun 2022 dan sebelumnya. Outcome telah divalidasi oleh admin PT atau Dikti sesuai dengan klaster bantuan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan bantuan di pusat, maka Bapak Ibu divalidasinya oleh pusat. Ya. Kalau yang internal oleh admin LP2M. Kemudian yang ketiga, mengisi abstrak dan logbook pada semua bantuan yang pernah didanai. Ya. Dan yang keempat, pengusulan proposal hanya dapat dilakukan pada klaster yang sesuai dengan jabatan fungsional peneliti. Jadi nanti kalau teman-teman sudah sinkronisasi dengan Cinta, nah itu nanti akan otomatis Bapak Ibu. Ya. Dan yang kelima, persetujuan keanggotaan peneliti hanya dapat diakses bagi peneliti yang telah menyelesaikan tagihan-tagihan dari item 1 sampai item 3. Ya. Kemudian secara umum tidak terdapat perubahan signifikan, perubahan terjadi ya. Pemilihan output tidak perlu dilakukan oleh pengusul. Output dan outcome melekat pada klaster. Jadi di tahun ini nih kalau memilih klaster pembinaan atau kapasitas itu nanti otomatis outputnya tuh sama outcome-nya udah disetting by sistem. Kalau yang memilih internasional juga sama, klaster pengembangan internasional akan diatur oleh sistem tuh, udah otomatis. Yang kedua, terdapat tambahan isian kata kunci, ya, keyword. Dan yang ketiga, penambahan fasilitas unggah berkas pendukung yang diisyaratkan, ya, Juknis Diktis maupun Juknis PT pada bagian unggah berkas. Ya. Kemudian yang keempat, file PDF proposal tidak boleh menyertakan identitas pengusul, baik pada proposal maupun RAP. Nanti saya kasih ini ya, template-nya ya. Nanti tidak boleh dikasih identitas peneliti. Cover aja judul, logo gitu ya. Terus nama kampus. Terus ini aja. Langsung bab 1. Daftar isi dulu. Daftar isi, latar belakang masalah dan lain sebagainya. Nanti ada di ini. Apa namanya? Template gitu ya. Jadi blind review ini Bapak Ibu. Blind review. Jadi yang reviewer itu yang menilai itu nggak tahu itu proposalnya siapa. Jadi lebih objektif gitu ya. Kemudian Bapak Ibu jangan keliru memilih proposal ya. Di sana ada klaster untuk Mora, proposal Mora itu ya yang sudah berlalu. Jangan milih Mora Irfan ya. Karena dananya besar terus milih klaster ini. Milih proposal Mora jangan. Ini aja proposal BOPTN, BLU, BNPB. Jadi jangan salah mencet ya. Gitu. Harus memilih ini Nasatker gitu ya. Nah, kita akan ada ini ya, ada peringatan. Selesaikan dulu baru bisa menambahkan proposal.
apa aja nih yang harus diselesaikan nih? Anda memiliki proposal yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan, bla 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 bla. Nanti kondisi ini akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing peneliti. Ya, kemarin sudah ada yang japri saya, Pak, saya dapat eh, pesan warna oranye ini ikuti saja langkahnya. Setelah diikuti, Pak sudah sembuh Pak katanya, sudah nggak ada peringatan. Oh, berarti sudah sesuai begitu. Itu ya. Nah, ini pastikan semuanya terisi ya. Ada judul, ya, kata kunci, ya, pengelola bantuan Bapak Ibu jangan lupa. Di sini ada PT KIN, ada pusat. Kalau Bapak Ibu pingin PT KIN, berarti di sini harus memilih pengelola bantuannya PT KIN. Kalau ngeklik pusat, berarti Bapak Ibu ngajukan yang pusat, gitu ya. Kemudian klaster yang muncul sesuai jabatan fungsional di Juknis. Misalnya di sini klasternya muncul nih sesuai jabatannya. Jabatan asisten ahli mau mengajukan diri penelitian, maka yang ada hanya ini penelitian kapasitas saja yang muncul di sini. Ya. Kalau lektor gimana Pak? Ya lektor ya nggak bisa untuk melamar internasional misalnya, gitu ya. Ya. Ah, boleh jadi anggota nggak? Boleh. Kalau jadi anggota tidak perlu melakukan register. Anda akan dicolek oleh ketua peneliti. Misalnya nih, Prof. Septi sebagai ketua peneliti. Nah, mau kolaborasi dengan dosen doktor tapi masih lektor. Nah, tinggal ditambahkan saja di ini ya, di menunya Bu Septi ditambahkan kolaboratornya. Jadi kita sebagai kolaborator tidak perlu registrasi ya. Kalau ingin menjadi kolaborator gitu ya. Kemudian bidang ilmu. Nah, ini silakan pilih sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu masing-masing ya. Jenis penelitiannya apakah kapasitas atau apa begitu ya. Nah, ini agama. Oh, temanya ada 9 tadi ya. Ada keagamaan, soshum, kemaritiman, pangan dan pertanian. Berkontribusi nggak terhadap prodi? Oh jelas berkontribusi gitu ya. Tuh. Kemudian, nah ini data peneliti, Bapak Ibu. Ini yang sering Bapak Ibu bingung ya, bolak-balik telepon saya misalnya. Wah, ini saya bingung menambahkan peneliti nih. Penambahan identitas program studi pada bagian mahasiswa anggota peneliti. Nah, di sini ada nih sekarang program studinya. Nah, ada penambahan nih. Misalnya prodinya Pak Wahid Hasim tuh di sosiologi agama misalnya. Nanti akan muncul nih sosiologi agama. Bu Amel, pengembangan masyarakat Islam, muncul di sini. Kalau dulu nggak ada. Master Studi harus menyertakan anggota peneliti dari profesional. Misalnya nih, Herman Kertawijaya. Tinggal ditambahkan aja. Ya. Ini Herman Kertawijaya itu BUMDes Telogo Asmoro. Harus registrasi nggak Pak Mujib? Nggak perlu. Tinggal ditambahkan aja. Tambahkan. Misalnya di sini ada nih, peneliti PTU atau profesionalnya diklik gitu ya. Pak, saya mau menambahkan mahasiswa. Mahasiswanya harus register nggak? Nggak perlu register, langsung tambahkan mahasiswa. Dipahami ya Bapak Ibu ya? Tinggal tambahkan aja. Kemudian yang selanjutnya unggah berkas. Ya, di sini ada berkas proposal, ada RAB. Kemudian ada di sini ada CV nih, ya, berkas pendukung CV peneliti. Ya, nah, boleh ditambahkan, tapi nanti tidak akan terbaca oleh reviewer. Yang terbaca hanyalah isian proposalnya, dan RAB. Ingat ya Bapak Ibu, di proposal sama RAB itu tidak perlu diberi identitas. Ya, nama boleh nggak perlu. Berkas Jakfung, jenjang pendidikan, kartu niden tidak perlu diunggah. Ya. Perubahan ketika data ini di profil peneliti bukan di berkas pendukung profesional. Jadi niden itu ada di profil
profil Bapak Ibu tuh diunggah di berkas pendukungnya Bapak Ibu. Ya. Persetujuan anggota hanya bisa dilakukan oleh anggota yang telah menyelesaikan seluruh tagihan. Jadi anggota dan ketuanya harus clear ya dari semua tagihan-tagihan itu. Nah, ini contoh misalnya peringatan-peringatannya. Maaf, Anda belum dapat melakukan persetujuan keanggotaan karena bla 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 bla. Nah, ini jangan jangan dulu panik Bapak Ibu, selesaikan aja ini tagihannya ya. Isi logbook misalnya, abstrak dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan instruksinya. Aku lagi mau kalen. Oke. Ini ada beberapa kasus misalnya sudah upload outcome tapi kok masih terblokir misalnya. Outcome harus divalidasi oleh admin PTKIN atau Diktis, tergantung pengelola klasternya. Ya. Kok ada outcome artikel dan buku? Klaster saya hanya artikel saja. Bagaimana gitu ya? Lihat kembali di juknisnya. Ya, lihat kembali di juknisnya. Kemudian tiap klaster outcome-nya berbeda-beda. Ada artikel saja, ada buku saja, ada keduanya. Cek juknisnya sama, ya. Isi sesuai ketentuan juknis. Ya, tidak harus diisi semua. Gagal update profil karena NIDN atau NIK atau ID Sinta digunakan akun lain. Ya, catat informasi pemiliknya, laporkan ke admin PTKIN atau Diktis. Ya, kemarin ada beberapa yang gagal sinkronisasi ya. Ternyata belum mengisi NIK, ada yang registrasi di Lita Primas itu akunnya ganda. Itu bisa menyebabkan kegagalan untuk sinkronisasi. Oke, demikian Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk diskusi bersama. Mangga, saya kembalikan ke Bu Amel. Ya, akhir tahun berlibur ke hutan pinus, perginya bersama Bu Eha. Terima kasih kepada Pak Kapus atas segala penjelasannya. Ya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atas hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, kami silakan untuk menyampaikan melalui chat terlebih dahulu. Pertanyaan dari Bapak dan Ibu nanti insya Allah akan kami bacakan pada sesi diskusi. Sebelum kita lanjutkan kepada sesi diskusi, kita ada penjelasan kedua terkait dengan penelitian kolaborasi internasional yang sebelumnya sudah disampaikan sekilas oleh Ketua LP2M dalam sambutannya. Adapun secara rinci, poin ini akan dijelaskan oleh Sekretaris LP2M, Bapak Wahid Hashim M. Hum. Kepada Bapak Sekretaris, Ya, sampaikan. waktu dan layar virtual disilakan. Pak Wahid suaranya nggak ada. Pak Wahid nggak kedengeran. Sabar Bu Tati. Masih di pesawat ini. Ini error ini. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak Sekretaris. Terdengar. Terima kasih. Sebetulnya saya tidak perlu menambah ya, nanti kita diskusi aja karena inti-intinya sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Intinya bahwa kolaborasi internasional itu tidak bisa terjadi dengan tiba-tiba. Kalau sudah ada MOU ya itu baik karena nanti kita akan menerapkan MOU itu. Tetapi kalau misalnya belum ada MOU itu kita tidak mati langkah karena apa namanya yang terpenting itu kalau di luar itu sebenarnya integritas kita. Maksudnya mau MOU itu sebelumnya berarti sudah kenal. Kalau kenal itu berarti tidak cukup kenal tapi juga mengerti tentang ide-ide, tentang konsep, terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama peneliti luar negeri. Siapa peneliti itu maksudnya adalah profesor, gitu.
Karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ketua bahwa kalau kolaborasi dengan internasional itu sebetulnya sifatnya aslinya adalah hubungan individual dengan sesama peneliti. Nah, sesama peneliti nanti profesor itu nantinya akan di luar negeri itu yang akan memimpin jalannya research. Dia akan membawai banyak research, tapi juga kemudian eh, menentukan apakah riset dari luar yang akan dikerjasamakan itu relevan nggak dengan bidangnya. Nah, itu nanti jaringan individual riset secara internasional oleh karena itu menjadi sangat penting. Nah, yang sudah kita datangi kemarin itu bersama dengan Pak Ketua ya, di 3 universitas dia, ENS, di di Lyon, Prancis, itu Profesor Martinier. Nah, itu bidangnya adalah uh, kajian Islam dan kajian Katolik di Indonesia. Kemudian di Profesor Arndt Graf di Pusat Studi Asia Tenggara yang ada di Frankfurt, di Jerman, itu di Universitas Goethe. Kemudian juga dengan teman-teman di Belanda di Leiden yang nanti sudah menyediakan ruang ya untuk kita itu, untuk maksudnya untuk diisi gitu. Tapi tidak wujudnya langsung kolaborasi atau riset collaboration gitu misalnya. Tapi banyak, misalnya mulai dari presentasi hasil riset internasional kita itu juga kolaborasi tapi dalam aspek presentasi saja. Nah, nanti atau misalnya di dalam tengah-tengah research itu ingin kolokium terkait dengan kekayaan data atau terkait dengan apa namanya kerangka teori yang akan dipakai dan analisis yang akan ditawarkan. Itu akan sangat menarik. Nanti kolaborasi internasional itu menjadi sangat hidup ketika kita berdialog terkait dengan uh, aspek-aspek di dalam riset itu. Apakah apa namanya kebaruannya itu di data-data ataukah ada di dalam alat analisis yaitu kerangka teori gitu. Ataukah dalam cakupan, misalnya soal kawasan, soal lokalitas dan seterusnya. Nah, itu sangat terbuka untuk itu. Jadi nanti sifatnya kita bisa mengisi itu berbagai apa namanya forum tersedia, yang tersedia. Jadi mulai dari presentasi sampai kepada misalnya juga kunjungan, terus kolaborasinya nanti kolaborasi riset mulai dari proposal sampai terakhir itu kira-kira itu kalau kita hubungannya udah bagus banget sudah memulai. Nah, kita kalau bisa memulai tahun ini itu bagus sekali. Hanya saja ini yang sangat dibutuhkan itu kolaborasi antar perisetnya sendiri, antar perisetnya sendiri. Jadi kita hanya bisa memberikan misalnya catatan-catatan atau fasilitasi-fasilitasi terkait dengan memberitahu bahwa oh di Profesor Arndt Graf di Pusat Studi Asia Tenggara di Goethe Universitas siap. Oh, bahwa Profesor Mardinier di sana juga senang sekali kalau dihubungi dan kemudian bisa dibaca tulisannya, direview, kemudian ingin presentasi dan seterusnya. Dan kemudian juga teman-teman yang ada di Leiden gitu. Nah, intinya itu sih saya menambah sedikit aja dari Pak Ketua, intinya masih sama. Nah, mungkin bagaimana nanti strateginya, step demi stepnya. Nah, itu kalau misalnya apa namanya butuh distrategikan itu barangkali mungkin ya bisa didalami ya setelah ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu saya kira pada setiap kelompok-kelompok yang akan misalnya mengambil kesempatan untuk itu sesuai dengan klaster-klaster yang sudah ditawarkan. Kira-kira itu terutama yang klaster maksudnya adalah yang riset kolaborasi internasional ya. Nah, ini sangat menantang karena sebetulnya semakin dunia luar sangat terbuka dan itu kita sebetulnya yang tergantung dari kita, kemampuan kita, terus kemudian komunikasi kita, kemudian bagaimana cara kita apa namanya berhubungan dengan mereka, sehingga pihak yang akan kita ajak kolaborasi itu satu kenal, dua mengerti jalan pikirannya, ketiga percaya. Nah kalau sudah begitu sudah terbuka semuanya gitu dan sangat senang pihak luar negeri.
Yang saya ikuti itu contohnya kolokium atau apa ya, konferensi internasional ya, yang serius itu tidak harus dirayakan oleh yang hadir 100 orang, 50 orang. Bahkan kadang-kadang cuma 10 orang, 7 orang, tapi itu sangat serius membahas suatu ide tertentu yang ditawarkan. Itu sudah sangat diapresiasi. Kemarin saya sempat menghadiri kolokium itu oleh Profesor Arne Graf dengan Dr. Stefan, dan itu beberapa yang presentasi adalah orang Indonesia secara online. Nah, kalau hal-hal seperti itu sudah dilakukan, itu apa namanya, kolaborasi lebih lanjut menjadi lebih mudah. Saya kira begitu Mas Mujib dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dihaturkan kepada masih Pak Wahid mute. selaku Sekretaris Pak Amel masih LP2M yang mute. sudah memberikan Udah sih tambahan suaranya informasi kali. penting untuk kita Ada. semua. Hmm. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan masuk sesi diskusi atau tanya jawab. Insya Allah sesi ini akan dibuka 2 atau 3 termin. Kita akan menyesuaikan dengan waktu. Nah, tiap termin diberi kesempatan kepada 3 penanya. Alhamdulillah di sini sudah ada Prof. Asep yang dari tadi sudah raise hand ya. Kepada pertanyaan pertama, kita berikan kesempatan kepada Profesor. Disilakan, Prof. Baik, terima kasih Ibu dan terima kasih kepada para pemateri ya. Ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi terkait dengan tadi yang dijelaskan oleh Pak Wahid ya. Karena tadi penjelasannya secara verbal, secara oral, jadi sempat saya agak sulit mencatat gitu. Mohon barangkali tidak keberatan Pak Wahid untuk menge-share lah nama-nama profesor itu ya yang di Stanford, Leiden sama di mana lagi tadi. Barangkali kalau saya memungkinkan untuk mencoba mengirim email atau ya introduce gitu ya, memperkenalkan gitu kan tadi katanya memang personal gitu ya. Eh, Mohon barangkali disebutkan ya Pak Wahid ya, dari mana-mananya dan keahliannya di bidang apa sehingga kita akan mencoba untuk menyesuaikan begitu. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan tadi Pak Kapuslit menyinggung tentang surat cinta ya yang ada di Litab Dimas itu. Saya ingin mempertanyakan terkait dengan riset saya tahun 2022 itu kan tentang ini juga sama sih beberapa kawan ya yang lain juga tentang pengembangan perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi. Itu kan kalau saya lihat di Juknis ya, Juknis Kemenag itu kan tagihannya 3 tahun. Berarti kan kalau 2022 itu kan 2025 itu pertama. Loh, kok udah diblokir gitu loh. Wong ini ya masih diproses ya, kok udah diblokir gitu ya. Itu pertama. Artinya kan saya dan kawan-kawan kan masih ada waktu 1 tahun lagi gitu ya. Kalau demikian kan berarti kita udah pupus harapan untuk bisa ikut berpartisipasi ini, dalam penelitian ini. Apakah genrenya apa itu kan kuncinya di sini dulu ya. Itu pertama. Kok udah diblokir. Kemudian eh, saya menerima requestnya atau tagihannya, tagihan outcome-nya itu kan jurnal internasional. Padahal kalau melihat dari Juknis di Kemenag ya, yang untuk pengembangan pendidikan tinggi saja itu 60 juta, itu paling Sinta 1 atau Sinta 2. Ya, kita kan budgetnya kan 30 juta tuh, 30 juta. Masa sih jurnal internasional gitu. Jadi nampaknya agak kurang balance gitu ya. Punten banget nih untuk Pak Mujib ya. Mohon pertimbangannya gitu kan sehingga ini menutup memupus ya harapan kami ya yang insya Allah bersemangat untuk bisa ikut riset terus gitu ya khususnya untuk nanti 2025. Itu saja mungkin nanti bisa ditambahkan mungkin oleh Prof. Septi atau gimana. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Barangkali bisa langsung direspon oleh Pak Sekretaris atau Pak Kapus.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang kritis, Pak Asep. Saya sudah membaca Juknis 2022 ya. Memang redaksi Juknis 2022 dengan 2024 ataupun 2025 itu berbeda. Coba cermati lagi bahasa Juknis di 2022. Di sana dijelaskan begini, Pak Asep. Untuk klaster pengembangan pendidikan tinggi, diterbitkan Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 sampai 1 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan penelitian. 3 tahun setelah menerima dana bantuan. Bukan tahun akhir tahunnya. Ya, coba saya tampilkan kembali ya. Misalnya nih, nah nih misalnya pengembangan ya, saya bandingkan redaksi pengembangan pendidikan tinggi dengan 2024, 2025 dengan 2022. Redaksinya begini yang 2022. Diterbitkan outcome-nya ya, Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 strip 1, boleh Sinta 2, boleh Sinta 1. Paling lambat 3 tahun setelah menerima bantuan, dana bantuan. Artinya kalau misalkan bantuan itu cair di Maret atau apa begitu ya, Maret 2022 atau mungkin Juni 2022. 22 berarti dari terhitung mendapatkan dana bantuannya. Itu Pak Asep. Nah, berbeda dengan yang 2025 ini. Publikasi di jurnal nasional, jurnal internasional, mohon maaf, bereputasi, terindeks Scopus, paling lambat, yang kita highlight-nya nih, paling lambat 3 tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. Gitu ya. Nah, yang membeli blokir adalah pusat yang mengembangkan Litap Dimas. Jadi bukan saya yang memblokir, Pak Asep. Jadi kami itu hanya memverifikasi saja apakah bantuan yang diterima kemudian sesuai klasternya, ya. Klasternya sesuai ya dengan standar yang sudah ditetapkan. Itu nggih. Saya hanya memvalidasi. Nah, Bu Septi misalnya sudah submit, sudah mengirim outcome. Ya, nanti tinggal saya validasi saja. Ya, misalnya beliau terbit di Sinta 2, ya sudah, saya sesuai gitu aja. Itu Pak Asep, BRI kali syukur-syukur ya? di Scopus sangat Pakai sesuai. BRI di tas, tapi kecil, yang Itu sedikit-sedikit. jadi muncul Iya, blokiran itu disetting oleh iya. pusat. Saya Dari tidak antri. memblokir Bapak Ibu. Nggak oleh. Saya hanya memvalidasi saja. Di Itu tas, nggih. Gitu. tas Eri. Oh, ya udah, ntar Eri cari coba apa di tasnya Eri lupa di mana. Ya, demikian Prof. Sudah ada jawaban dari Pak Kapus terkait dengan surat cinta yang kita dapatkan di akun Litap Dimas ya. Pak Kapus tadi juga ada pertanyaan terkait dengan barangkali bisa disebutkan kembali gitu nama-nama profesor yang Saya punya yang potensi jelasin. untuk kita lakukan riset kolaborasi. Sudah tadi di-share oleh Pak Ketua LP2M ya, salah satu profesornya. Nah ini barangkali Pak Fakih mau ada penjelasan Ya, lain? makasih Mbak Amel. Ini salah satu profesor yang langsung membuka diri ya. Kalau profesor yang lain itu masih kita perlu penjajakan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas kitanya karena dia belum membuka seperti Profesor Arngraf. Nah, karena itu silahkan mau berkomunikasi, tetapi tentu menggunakan etika komunikasi akademik ya. Jadi karena saya sudah menjadi korban dari pola komunikasi orang sini dengan profesor luar negeri, yaitu teman-teman Lampung ketika menerbitkan sebuah artikel, artikelnya sudah jadi, lalu minta izin profesor luar negeri menjadi co-author. Itu marah sekali, dan saya termasuk dimarahin karena dianggap membuka jalan. Nah, itu banyak orang tuh di Lampung, karena saya yang mengenalkan profesornya. Dan profesornya menelpon saya, ngontak saya, memarahi, ya dalam tanda kutip, menyayangkan sekali kok ada orang tidak punya etika akademik, langsung minta kolaborasi padahal belum kenalan, belum tahu siapa,
belum tahu apa namanya share apa namanya isunya apa gitu. Nah, karena itu salah satu etika akademiknya sebelum ngajak kolaborasi kenalan dulu. Saya siapa, dia siapa, kamu kita bisa apa gitu. Lalu ya mungkin mengajak apa yang mungkin bisa kerjasamakan. Kita juga harus mengenal dia dari karya-karyanya. Lalu kemudian ya silahkan berlanjut seperti apa ya. Tetapi intinya kalau Ungraph sih ya siap, semua itu siap, dia siap dengan. Mungkin saya akan bicara lebih banyak dengan Palalan di Palala ya. Karena secara teknis nanti malah yang diperlukan itu international office. Karena beliau secara umum sudah membuka diri ya. Itu Profesor Ungraph, silahkan dicek itunya semua keahliannya. Ya sebenarnya kalau profesor yang lain ya saya juga kenal banyak, ini yang saya temukan saja kemarin pas pertemuannya maksud saya. Jadi yang penting itu seperti kata Pak Wahid tadi, antar perisetnya itu sudah tahu masing-masing. Jadi saya baru saja kemarin itu juga ada kejadian baru belum berapa lama. Itu dari Surakarta ngirim kerjasama kepada profesor di Finlandia dan itu teman saya di Finlandianya, profesornya itu. Dan dengan cara-cara yang akhirnya membuat dia marah itu. Karena langsung ngajak padahal belum kenal gitu loh. Ngajak, ayo saya punya tulisan, kamu ikut dalam tulisan ini. Atau saya punya riset, kamu ikut dalam riset ini. Ngajak begitu. Nah orang kenal belum apa belum kok langsung ngajak gitu loh. Kan orang kenalan dulu. Nah sama seperti saya juga, Pak Ilman saya kira, Pak Ilman kemarin dengar tuh apa namanya terkait Gus Nadir. Banyak orang minta MOU padahal belum kenal gitu loh. Misalnya begitu ya. Nah itu kan menyinggung mereka seakan-akan mereka tidak di, di apa dikenali, dipahami dan diketahui keahliannya. Kan setiap orang sudah punya keahlian. Kalau ngajak ya tahu keahliannya apa gitu loh. Satu begitu. Dan biasanya orang luar negeri itu kalau dia apa namanya orang luar negeri beneran dalam arti bukan basisnya orang Indonesia itu tidak akan mau diajak riset bersama sebelum kenal masing-masing gitu loh, masing-masing. Apalagi diajak menjadi co-author itu tambah apa istilahnya seperti apa namanya seperti mendegradasi keahlian mereka. Jadi jangan pernah ngajak co-author gitu loh. Sebelum kenal tahu apa keahlian kita, apa keahlian dia gitu. Nah, sementara orang Indonesia banyak sekali belum apa-apa ngomong, saya punya artikel ini, mau nggak Anda menjadi co-author dengan saya? Nah, itu memalukan cara begitu itu. Dan nanti memalukan juga institusi yang ada dan mungkin orang-orang yang dianggap kenal sebelumnya. Dan saya sudah menjadi korban itu. Lampung dan Surakarta. Lampung beberapa dosen, Surakarta baru satu dosen. Dia juga nggak kenal saya padahal Surakarta itu. Dia hanya ngelihat dan yang mengenalkannya diantaranya dosen sini. Dosen sini bilang itu ada Pak Fakih katanya. Gitu. Dosen sini ada nih. Nah, di sini saya tahu orang yang akan disebut namanya. Saya bilang kamu dari mana tahu saya? Dari dosen YIN katanya. Nah, jadi nama saya diketahui sama dia, sayanya temannya Finlandia itu. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi artinya begini, silahkan itu diakses, profesornya silahkan, dia terbuka, tapi kenalan dulu. Nanti kalau kita kapasitasnya sudah diketahui, dipahami, dikenali, itu semua terbuka apapun yang mau diinginkan, dan kita sebagai lembaga memfasilitasi kemungkinannya, yaitu misalnya melalui riset kolaborasi itu. Begitu. Pada prinsipnya misalnya kalau kita mau sekedar kunjungan ya kunjungan gitu loh, bukan minta kolaborasi misalnya begitu contohnya. Kalau saya mau ingin masuk kelas ya izin masuk kelas. Kalau saya pengennya sekedar mengetahui apa ya mengetahui apa gitu. Sampai kita punya eh, apa namanya radar yang sama, kepentingan yang sama gitu. Baru baru maju. Nah, eh, apa namanya kerjasama apapun itu sesungguhnya lalu bisa dilakukan lebih lebih lanjut dan mereka terbuka ya. Jadi itu secara umum untuk yang lain bisa diakses di biasanya kan kalau kita di Scopus atau artikel jurnal atau di isu itu kan akan kelihatan siapa-siapa orang yang ahli itu. Tinggal cek namanya lalu cari di universitasnya nanti akan kelihatan tuh Pak Asep dia ahli apa bisa apa
dikontak saja itu kalau mau langsung. Tapi kalau melalui misalnya saya atau yang lainnya, mangga, asalkan yang penting pertama tentu kenalan sebelum ngajak apapun ya, kemanapun dan seperti apa. Setelah itu baru berlanjut dan kita akan bersama-sama dengan apa namanya ekosistem kita yang ada memperkuat kemampuan kita untuk bisa lebih kuat berkolaborasi dalam segi riset maupun sebenarnya tidak hanya riset ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada sekedar presentasi, ada riset, ada kunjungan saja juga bisa. Kalau kita punya dana misalnya untuk training, kita minta di training juga bisa. Di sana siapkan training. Kita tinggal pengen apa. Kan kemarin misalnya saya ngobrol sama Pak Rofi'i ya terkait Fakultas Syariah yang punya dana internasional misalnya bla 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 bla. Nah, itu kan jelas kita punya ini mau ini. Nah, kita bisa komunikasikan gitu loh. Kita mau ada 3 orang, misalnya 3 orang berkunjung, mau begini-begini bisa nggak gitu. Nah itu kan jelas pikir kitanya gitu. Kenalan dulu, lalu jelas. Nah insya Allah bisa diteruskan seperti itu gitu. Jadi dengan berbagai pola itu nanti mari kita lihat kemungkinan kitanya apa. Nanti kita teruskan. Nah hari ini riset ya, riset kolaborasi. Nah riset kolaborasi tentu diawali dulu dengan kenalan. Nah, silahkan ini salah satu nama, tapi bisa nama-nama yang lain ya. Kalau nanti perlu bisa juga nanti Pak Mujib katanya akan ngelihat proposal-proposal kita. Nanti mudah-mudahan kita bisa bersama-sama searching siapa orang-orang yang relate dengan proposal kita. Lalu berikutnya ya periset itu sendiri gitu loh, karena dia yang akan dilihat oleh periset di sananya. Apakah kita punya kemampuan, lalu kemampuannya bisa di-share dengan dia di sana, atau dengan asistennya, atau dengan dosen lain, atau dengan mahasiswa-mahasiswanya. Karena di sana model profesor itu biasanya setiap satu profesor dia akan membawa proyek. Kalau di sana itu proyek dari luar, lalu proyek itu di-share dengan asisten dan di-share dengan dosen atau dengan mahasiswa bahkan. Nah, mereka akan senang sekali kalau misalnya kita mengerjakan risetnya profesor itu atau menjadi bagian dari riset profesor itu. Bisa datanya saja, bisa analisisnya. Nah, kalau menjadi bagian dan dia belum menentukan penganggarannya, kita bisa dikasih dari dana profesor itu. Tapi kalau dananya kita mandiri, dia tambah senang lagi karena tidak, dalam tanda kutip, merepotkan dia. Nanti dia tinggal memberi kesempatan terkait fasilitas lain seperti asrama, kelas, perpustakaan, dan lain-lain. Karena kunci dasarnya kalau di luar negeri yang saya temuin kemarin, itu ada di profesor. Jadi profesorlah yang akan mengizinkan seseorang terlibat dalam proyek dia, baik bentuknya kelas, visiting, riset, atau apa. Setelah itu universitas akan memfasilitasi, karena profesor itu kalau di sana, dia bertanggung jawab mutu, dan dia memastikan output dan dampak, itu bukan di lembaga-lembaga, tapi profesor itu yang memastikan. Karena begitu dia tidak bisa, ya kalau di sana kan di kick out, karena profesor itu bukan bukan pekerjaan tetap, dia akan pindah-pindah sesuai dengan outputnya. Nah, karena itu penting banget kita punya kenalan, kolaborasi, dan dipercaya oleh profesor, dikenali, pertama dikenali lalu dipercaya oleh profesor yang di sana itu. Jadi begitu sih intinya ya. Jadi karena itu silahkan, mungkin yang agak beda katanya di Amerika. Kalau Amerika itu basisnya perguruan tinggi. Bukan, walaupun ada basis profesor ya, tapi karena kalau Eropa sebagian besar basisnya profesor. Artinya kita kenal profesor, profesornya oke, maka universitas akan memfasilitasi. Karena yang punya dana itu profesor, yang punya apa namanya apa namanya keputusan untuk menyetujui juga profesor. Nah, yang lainnya itu harus ngikutin keputusan profesor itu. Begitu secara umum ya, tapi boleh juga kalau ada pertanyaan lain. Makasih. Mohon Pak disebutkan Pak namanya tadi, Ya, saya sip. lacak itu enggak ini Pak? Di barangkali kalau boleh diketik tuh Pak, bisa supaya saya coba untuk komunikasi nama-nama profesornya. Amel, silahkan. Ya. Masuk nggak ada suaranya ya?
Oh, Iya, Prof. Tadi salah kamu satunya dibuka. sudah di-share. Ya, saya tutup Ada soalnya satu karena kamu mau nama, buka itu. yaitu Prof. Dr. Nah, Arnad Graf ya. Di situ, Prof. Nanti nama-nama yang lain katanya nanti bisa apa? Bisa diterangkan dalam komunikasi yang lain gitu, Prof. Tadi sudah satu nama disampaikan. Di mana tuh, Di Mbak? ini ada di chat, Prof. Dari Pak. Oh, di chat. Oh, ya, Iya, oke, di oke. chat. Makasih, Ya. makasih. Itu ada profilnya di link tersebut. ada alamatnya lengkap Ada semua alamat dari yang situ. lengkap, bisa Kajiannya, dikomunikasikan. risetnya, bukunya, Oke, keahliannya siap, ada siap. semua di. Ya. Ini Nah, contoh saja ya, contoh iya. saja. Ini sudah ada Oh, 3 penanya lain. Pak, kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang pertama dari Pak Farido, untuk pertanyaannya terkait dengan deadline submit di Satker UIN Siber ini, kapan untuk waktu atau deadline submit proposalnya. Kemudian yang kedua dari Ibu Nahdia Ilmi, ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh beliau. Saya izin membacakan. Pertama itu, bisakah LP2M membantu memetakan terkait dengan kemungkinan kolaborasi dengan profesor luar negeri dari nama, bidang ilmu, emailing, agar kami segera komunikasi lebih lanjut. Seperti tadi sudah diterangkan oleh Pak Fakih ya untuk pertanyaan ini. Sedangkan untuk pertanyaan yang keduanya terkait dengan apakah afirmasi yang diberikan kepada para guru besar juga alokasi waktu submissionnya sama dengan reguler atau di bulan Januari ini, atau masih ada waktu submission lainnya. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari Pak Ervan, mohon dijelaskan untuk penelitian kolaborasi internasional di pusat dan PT berbeda pendanaannya atau sama. Demikian, Pak Kapus, ada 3 penanya yang perlu diberikan tanggapannya. Oke, baik. Pertanyaannya bagus-bagus. Saya jawab yang Pak Ervan dulu ya. Untuk yang pusat dan internal ini berbeda pendanaannya Pak Ervan. Lebih besar yang di pusat Pak Ervan. Ya, kenapa lebih besar yang di pusat? Jelas ya, karena memang di internal itu kan ya bagian dari pusat sebenarnya. Eh, Dana yang dititipkan di IAIN itu adalah dana yang dititipkan oleh pusat ke IAIN. Makanya yang BOPTN itu rupiah murni Pak Asep, Pak Ervan ya. Nilainya 70. Ya untuk kawasan Asia Tenggara insya Allah cukup lah ya. Kawasan Asia Tenggara. Tuh. Ini sifatnya tawaran ya, bukan paksaan. Maka mau memilih yang pusat boleh, mau memilih yang internal juga boleh. Kemudian terkait dengan jadwal ya, di sini Pak tapi ada Pak Busepti ya sama Pak Rivaldo ya. Farido Fuad ya. Sorry. Ini tanggal 23 sampai 27 ya, masih 1 bulan lah ya. Untuk pendaftaran masih 1 bulan ya, menerima proposal ya. Silahkan disusun ya. Gunakan waktu seefektif mungkin ya. Sementara tidak ada perpanjangan ya. Kita maksimalkan aja 27 Januari. Saya berharap semua klaster terisi begitu ya. 27 Januari kita close, kita running untuk selanjutnya sehingga nanti tidak ini ya molor pencairannya dan lain sebagainya. Ya, kita coba tepati aja. Ini 1 bulan, saya rasa mudah-mudahan cukup lah ya. Silakan diatur Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan tadi ada Pak Saluki bertanya ya sekalian ya. Kalau Dudi sama PTU gimana? Tadi saya sudah jelaskan ya, bisa ditambahkan aja di internal tadi. Ketika mengisi itu data peneliti itu bisa nambahkan. Tambahkan peneliti PTU, tambahkan peneliti profesional, ya misalnya dari PT, perusahaan, dari dinas atau apalah yang mereka punya kompetensi itu, ya bisa ditambahkan di situ. Itu nggih Pak Saluki. Kemudian siapa lagi Bu Amel yang belum saya jawab? Iya, Pak Kapus, tadi ada pertanyaan tambahan dari Bu Wulandari. Oh, Wulandari, saya izin membacakan. Apakah kalau sudah mengajukan submisi proposal tahun anggaran 2025, nantinya bisa ikut penelitian MORA juga atau tidak? Itu pertanyaannya. ya terima kasih. Terkait dengan
double account ya, misalnya yang berasal dari BOPTN, sama-sama BOPTN, rupiah murni ya, di Satker Pusat yang sumber dananya rupiah murni. Dan internal juga sumber dananya dari rupiah murni BOPTN. Itu tidak diperbolehkan, harus memilih salah satu. Kemudian kalau Mora Air Fund gimana? Sudah saya jelaskan tadi ya. Mora Air Fund itu pendanaannya LPDP, LPDP ya dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Keuangan. Itu tidak temuan, bisa mendaftarkan ya. Bisa ya, Mora Air Fund ya. Mungkin kayak Bu Atikah nih yang udah dapat Mora Air Fund ya. Dan Bu siapa lagi? Nur Atikoh, Prof Tamsik misalnya. Nah, itu bisa itu mendaftarkan untuk yang internal. Tapi saya rasa penelitiannya juga cukup lumayan ya. Bukan penelitian yang ini ya. Serius penelitiannya ya. 1,3 miliar. Oke. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kembali. Ya, Pak Kapus, terima kasih. Sudah ada dari Prof. Indria yang raise hand. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mujib, kemarin saya sudah coba kontak teman yang di Jepang. Mereka minta MOU dulu. Sepertinya kita belum ada MOU dengan Kyoto, Kyoto University ya. Jadi sepertinya saya harus mengalihkan ke tempat lain. Nah, saya lihat itu Hankook, Hankook University itu kalau tidak salah sempat punya MOU dengan IAIN ya. Nah, begini Mas, apakah nanti kami bisa dibantu, misalnya seperti tadi bahwa kami bisa melakukan penelitian dengan kampus ibu, tetapi syaratnya harus ada MOU. Nah, itu nanti bagaimana Mas? Terima kasih Mbak Amel. Ya, terima kasih, Prof. Monggo silakan Pak Kapus bisa direspon atau Pak Ketua LP2M. Oke, terima kasih Fitri. Kalau tidak salah Hankook itu kan sudah MOU ya. Nanti tolong hubungi Pak Ali ya. Pak Ali, Muhammad Ali ya. Direktur PJJ itu ya. Sepertinya sudah MOU kalau nggak salah itu, Hankook University. Juga pernah diundang ya sebagai narsum ya. Nah, coba nanti dari sana wasilah Prof. Ali ini, Pak Ali bisa untuk kolaborasi gitu. Ya. Atau mungkin dengan dekan yang pernah melakukan MOU juga bisa. Jadi LP2M siap menindaklanjuti lah via riset begitu. Nah, nanti makanya tadi saya sampaikan dekan-dekan yang punya MOU yang dulu pernah melakukan nota kesepahaman ya ditindaklanjuti lah dengan riset-riset ini. Silakan dosen-dosennya mungkin diinformasikan ya, di list, di data siapa dengan siapa begitu. Harapan kami seperti itu Bapak Ibu. Begitu Windri. Saya siap, makasih. Ya, Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Amel, aku. Oh, silakan, Bu Dokter, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang penelitian kolaborasi internasional, kan proposalnya harus bahasa asing ya, Arab atau Inggris. Nah, yang ditanyakan ketika nanti presentasinya di kampus kita ngomongnya pakai bahasa asing itu apa bahasa Indonesia tuh? Terus RAB-nya bahasa asing juga atau bagaimana tuh? Masih masih gelap saya, mohon pencerahannya. G, terima kasih Prof. Tati ya, Ibu Tati ya. Boleh bahasa Inggris ya presentasinya. Nanti saya pilihkan reviewer yang ya mampulah berbahasa Inggris begitu. Nanti presentasinya silahkan bahasa Inggris. RAB-nya mau di bahasa Inggris kan silahkan. Ya, lebih afdol gitu ya. Betul. Tapi yang utama tadi proposalnya sebenarnya, Bu. Dan presentasinya ya harus bahasa Inggris. Saya dulu pernah dapat bantuan bukan klaster internasional sih. Tahun 2019 itu. Saya masih ingat betul. Di samping saya itu ada klaster internasional di samping saya. Itu sama reviewernya
sama panitianya tuh suruh ngomong bahasa Inggris, ya, suruh ngomong bahasa Inggris presentasinya gitu ya, dan diskusinya gitu dengan reviewernya. Nah, dari petunjuk ini jelas ya, karena akan dilihat nanti untuk kapasitas, kapabilitas bahwa dia mampu untuk berkomunikasi dengan eh, orang di luar sana. Begitu, Bu Tati. Mas Mujib boleh nambah, G, monggo, Mas. Bu Indri. Monggo, Bu, monggo. Nah, kalau mohon maaf Mbak Amel, kalau BIPA yang di Jepang dan Korea itu kan nanti BIPA ya, mereka tuh Nih. malah nggak bisa bahasa Inggris, mereka bisanya bahasa Indonesia. Oh, gitu. Proposalnya gimana? Ya gini aja Bu Indri. Eh, ini kan ketentuannya bahasa Inggris gitu, Bu Indri. Jadi Bu Indri nanti bikin 2 proposal aja nggak apa-apa. Sebab saya untuk menghindari ini, ailah ya, menghindari pemeriksaan BPK ini. Jadi kalau misalnya Bu Indri tetap bahasa Indonesia nanti, tapi ada lah bahasa Inggrisnya gitu. Sehingga nanti ketika apa namanya pemeriksaan BPK apa kan kita bisa menunjukkan itu. Setidaknya itu Bu Indri. Ya, karena memang BIPA ya bahasa Indonesia ya. Iya, kan yang diteliti tentang pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Oke, Ya, oke. ya, ya, oke, ya, ya, ya. Oke, mangga. Makasih. Oke. Ya, masih ada waktu ya, Bapak Ibu. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, silakan. Bu Indri boleh tahu nggak Bu Indri, yang Kyoto itu ajuannya seperti apa sampai mereka minta MOU dulu tuh? Pengajuan Ya, kerjasama atau rencana, risetnya seperti apa? ya, rencananya Atau intinya kami sih kenapa akan, MOU dulu? Karena dari yang saya dengar dari berbagai pihak itu justru antar periset terlebih dahulu. Makanya biar kita sama-sama tahu apa ya, sih yang diajukan sehingga mereka meminta MOU dulu. ya. Jadi karena kami akan masuk ke kelas, Pak. Jadi kami akan Halo Bu Indri, menggunakan, halo, halo, sudah terdengar belum? ada masih. Terdengar, Ibu. Oh ya, Dengar. Pak. Oh ya. Oke. Maaf, di sini hujan, di rumah saya hujan ya. Jadi nanti kami akan praktik ke kelas, Pak. Kami akan masuk ke kelas mengajarkan bahasa Indonesia dengan menggunakan em, Ya bahan udah bisa ajar lanjut yang Bu kami Amel kalau buat. Bu Indrinya terlempar Halo, atau halo. Iya, di saya terdengar, Prof. sekarang mau Pak Mujib Silakan. Berarti di Pak Fakih ya, speakernya di jangan. Pak Fakih berarti. Oke, Mbak Amel nanti yang sampaikan ke Pak Fakih ya. Boleh, boleh, Jadi Prof. kami akan menggunakan bahan ajar yang berbasis budaya Cirebon begitu untuk pembelajar BIPA yang ada di Jepang. Jadi kami harus masuk kelas. Jadi istilahnya apa ya? Eksperimen lah seperti itu. Oh gitu. Ya, Bukan sekedar jadi riset ya berarti ya? bukan, bukan. Ya ya. Kalau Oke. inginnya sih multi years, Pak. Jadi analisis kebutuhan dulu. Kan berarti harus masuk kelas juga, Pak. Ya 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 kan? ya. Kemudian kami kembangkan bahan ajarnya, kemudian kami eksperimenkan sampai final begitu. Hanya saya tidak paham nih, apakah di sini nanti di tahun 2025 ini menyediakan multi years atau bagaimana? Begitu, Pak. Jadi mereka minta Oke. MOU. Mungkin kita perlu ketemu dulu Bu Indri. Makasih. Siap, siap, siap. Ya. Makasih, Pak. Oke, sami-sami. Ya, ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau yang mau dikonsultasikan? Bagaimana Pak Kapus? Disudahkan atau... Oh, dari Pak Tato? Bertanya Pak Kapus, Mangga, Pak. Monggo, Pak. kalau pasangan untuk anggota kelompok misalnya ketua dan anggota itu apakah boleh yang pernah meneliti bersama gitu, baik PKM misalnya gitu, apa harus Oke. berganti pasangan gitu? Oh ya, ya salah cari pasangan sendiri Pak Tato, silakan, mangga. Yang penting memenuhi syarat tadi, tidak ada tanggungan outcome dan output tadi ya. Boleh Pak Tato, misalnya sama Pak Arianto, Pak Tato, Pak Arianto lagi gitu ya. Mangga, kan satu bidang ilmu kan, gih. Boleh Pak Tato. Ya Pak Kapus, terima kasih sudah terjawab. Oke, Matur nuwun oke. sangat Kang Fakih. Assalamualaikum. Salam. Saya sedikit Waalaikumsalam. menjawab Bu Tati ya. Jadi kalau soal proposal itu kan
kebijakannya ada di sini dan mungkin harus mengikuti juknis pusat. Begitu ya kira-kira. Tetapi kalau konteksnya presentasi di luar negeri, ya tentu tergantung tempat kampusnya. Kan ada kampus yang berbahasa Inggris, ya berarti bahasa Inggris. Ada kampus yang justru bahasanya bisanya Prancis, ya Prancis berarti begitu. Tapi ada kampus juga seperti kata Bu Indri tadi, kampus luar negeri tapi dia menyediakan orang-orang yang bersedia atau bisa bahasa Indonesia. Ya bisa. Di Belanda juga ada. Ada kampus yang kalau saya akan bicara bahasa Indonesia, tolong yang dengarnya orang bisa bahasa Indonesia. Bisa, itu juga ada gitu loh. Ya makanya kita dulu yang seperti apa. Tapi konteks eh, kalau proposal ya ada di kita tergantung kebijakan. Tadi sudah dijawab oleh Pak Mujib. Tapi untuk di luar negeri secara umumnya bahasa Inggris, tetapi setiap kampus biasanya akan ada orang-orang yang yang bisa berbahasa tertentu, misalnya Indonesia. Tapi kalau secara umum ya tentu Inggris ya, walaupun tidak semua. Misalnya kemarin di Belgia itu kalau student exchange-nya itu nggak ada yang bahasa, bukan nggak ada ya, kampus yang saya kunjungi maksud saya, KU Leuven itu, ya kalau S1 student exchange-nya itu eh, diharapkan bukan bahasa Inggris malah Prancis atau Belanda, bahasa Prancis terutama. Tapi kalau S2 itu bisa bahasa Inggris. Kalau S3 apalagi sangat mungkin bahasa Inggris, student exchange atau visitor exchange gitu. Begitu. Jadi karena itu ya kalau ke luar negeri ya minimal tentu bisa presentasi bahasa Inggris. Tetapi ada ruang-ruang di mana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ada ruang-ruang itu. Ya, sekiranya ini mungkin sudah jelas ya. Barangkali sebelum ditutup ada closing statement dari LP2M. Oke, baik. Saya tadi menyampaikan ya untuk ternyata di tahun 2025 ini, untuk penelitian 2025 itu maksimal plagiarismenya itu 20% Bapak Ibu. Ya, 20%. Nanti coba kita simulasikan Bapak Ibu tolong menulis proposalnya ini ya menggunakan reference manager ya. Reference manager ini untuk menghindari plagiasi itu ya. Reference manager Mendeley, Zotero, EndNote dan lain sebagainya. Kemudian nanti untuk apa namanya plagiasi maksimal 20% ya. Biasanya ada pengaturannya ya, pengaturannya. Nah, ini saya belum eh, ada informasi terkait dengan langganan Turnitin ya yang dilanggan oleh kampus. Saya juga belum nyoba bagaimana akurasinya begitu. Nanti kalau sudah nanti saya coba, kalau sudah ada akunnya nanti kita coba inilah simulasi begitu. Karena kadang-kadang pengaturan Turnitin yang satu dengan yang lain itu berbeda. Itu karena biasanya pengaturannya. Gitu ya. Pasti kalau bibliografi atau daftar pustaka pasti kita kecualikan ya. Kita kecualikan untuk di screening begitu. Kita kecualikan. Itu ya maksimal 20%. Saya ulangi ya, saya perbaiki. Jadi, oke, Bapak Ibu silakan maksimalkan waktu yang ada ya sampai tanggal 27 Desember 27 Januari 2025. Ya berarti ada 1 bulan ya. Bapak Ibu punya kesempatan untuk menyusun proposal, menunaikan outcome penelitian tagihan sebelumnya, ya, mengisi logbook, ya, mengisi abstrak dan lain sebagainya. Nah, tinggal dilihat ya di Litabimas masing-masing. Ya. Jadi itu semua warning itu muncul secara sistem, Bapak Ibu. Ya, secara sistem. Saya tidak bisa mereka atau apa begitu. Itu murni itu ya secara sistem. Jadi saya hanya akan bertugas admin nanti admin LP2M akan memvalidasi apakah outcome Bapak Ibu itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di Juknis. Ya, jadi kalau sesuai kita validasi, kalau tidak sesuai kita kembalikan. Ya, belum memenuhi berarti. Itu aja. Terima kasih, Mbak Amel.
suaranya kok nggak kedengeran ngomong apa? Oh iya, mohon maaf Ibu. Ya ini sebelum ditutup barangkali kita boleh foto bersama terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya. eh ya, Alhamdulillah sudah pada dibuka ya. Ya, masih ditunggu kepada Bapak Ibu yang lain yang belum menyalakan kameranya. Oke, saya coba cek dulu untuk slide kedua. Wah ya, oke, kita mulai dari slide pertama terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Saya izin nanti memberikan kode. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Sebentar. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sebentar Bapak Ibu. Dilanjut ke slide ketiga, slide terakhir. Ya, walaupun banyak yang tidak membuka kameranya, tapi nggak apa-apa. Kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Ya, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi bantuan penelitian Satker UIN Siber Syanurjati Cirebon tahun anggaran 2025 sudah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semua. Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih dan sukses. Masih ada waktu 1 bulan untuk menyusun proposalnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua LP2M, Pak Kapus, Pak Wahid, Pak Sekretaris. Terima kasih Terima kasih Makasih semuanya. semua. Ditunggu Makasih. proposal terbaiknya. Terima kasih semua. Turun.